Bimbel Smart, your smart solution. Itu biloxnya 0. Maksudnya unsur bebas itu apa? O2, O-nya pasti 0, F2, Cl2, misalkan besi, Na gitu ya, P4 ya, S8, itu 0 ya, biloxnya. Lalu yang kedua adalah hidrogen. Umumnya plus 1. Nah, tapi ada kecualinya hidrogen. Ya, kalau dia dengan logam, itu jadinya minus 1. Contohnya adalah NaH. H-nya itu minus 1. Ya. Lalu yang ketiga, O. Ya, umumnya adalah minus 2. Ya, umumnya minus 2. Nah, kecualinya O banyak nih. F2O. O-nya plus 2. Gitu kan ya. Apalagi tuh H2O2. Ya, O-nya itu adalah minus 1. Lalu apalagi di situ kecualinya? Udah ya. Sama satu lagi KO2 sih, superoksida, O-nya adalah minus 1. Lalu yang keempat, dia bilang atom logam itu selalu positif ya. Jadi nggak pernah logam itu negatif ya. Logam selalu positif. Yang kelima, oh ya ini logam selalu positif ini ada bantuannya ya. Golongan 1A itu udah pasti plus 1. Golongan 2A itu udah pasti plus 2. Golongan 3A itu sudah pasti plus 3. Tapi golongan 1B nggak tentu. 2B, 3B ya nggak tentu. Plus 1, plus 2, plus 3 ya. Jumlah totalnya 0, oke? Total dalam senyawa itu pasti 0. Nah, ini juga pasti dipakai ya. Kalau atom dalam ion sama dengan muatannya, maksudnya yang ke-6 itu, kalau aku punya PO4 3-, artinya P ditambah 4 kali O itu adalah min 3, gitu loh. Maksudnya itu. Total poliatom, bilang oksidasi atom-atom dalam ion adalah muatannya, nah ini. Maksudnya, ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ini kelas 10 ya. Sama pengecualiannya. Nah, apa itu redoks? Redoks itu gabungan dari reduksi dan oksidasi. Apa itu reduksi? Nah, di situ ada pengertiannya. Reduksi adalah pengikatan elektron, penurunan bilangan oksidasi. Kalau oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasinya atau peristiwa pelepasan elektron. Ada istilah reduktor, yaitu zat yang mengalami reduksi. Zat yang mengalami oksidasi, reduktor. Kalau oksidator, zat yang mengalami reduksi. Kebalik ya. Reaksi redoks gabungannya, dan ada istilah reaksi disproporsionasi, yaitu reduktor dan oksidator yang sama. Nah, ini ulang kelas 10 nih, yang konsep bilox dan redoks. Ya. Yang kita mau pelajari di kelas 12 itu adalah penyetaraan reaksi. Ya. Penyetaraan reaksi, persamaan reaksi redoks. Jadi penyetaraannya bukan dengan variabel, tapi dengan konsepnya redoks. Maksudnya, contoh ya, CRI3 ditambah NaOH tambah Cl2 menjadi Na2CrO4 ya, ditambah NaI ditambah H2O. Ini bukan dengan cara A, B, C. Ingat nggak itu? C, ini D, ini E, ini F ya. Memang ujung-ujungnya sama hasilnya. Tentuin A kecil, B kecil, C kecil, D, F ya. Salah satu kita misalnya 1, lalu kita hitung yang lain kan. Dapatlah B, C, D, E, F-nya. Tapi nggak dengan cara itu. Kita tentukan tentukan koefisiennya itu dari cara redoks. Nah, ini ada 2 metode ya. Aku nggak bahas ini dulu ya. Ada 2 metode penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama istilahnya cara bilangan oksidasi. Yang kedua adalah cara setengah reaksi. Nah, itu yang kita harus pelajari sekarang ya. Cara bilangan oksidasi. Yang kedua adalah cara setengah reaksi. Cara setengah reaksi. Udah dilihat ya di catatan halaman pertama sebelah kanan ya. Ada cara bilangan oksidasi dan cara setengah reaksi. Jelas?
Nah, yang aku mau jelasin pertama adalah cara bilox dulu ya. Cara bilangan oksidasi. Ada contohnya di situ CR2, cara bilox dulu ya. CR2O72- mau disetarakan ya. CR2O72- mau disetarakan, ditambah HCOH ya. Ada istilah suasana asam, menghasilkan Cr3+ dan CO2. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya itu tinggal diikutin tuh. Yang pertama, carilah unsur yang mengalami kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi kita harus cari unsur mana yang berubah biloxnya. Itu langkah pertama. Cari unsur yang oksidasi dan reduksi. Nah, taunya dari mana? Kita harus cari bilox masing-masing atom. Cr2O72-. Ivan, ingat gak Ivan cara nentuinnya? Cr berapa? Atau O-nya berapa? Kalau O biasanya -2 kan ya, Pak? Umumnya -2 kecuali 3 ini. Nah, Cr2O72- kan bukan 3 ini kan? Maka kita bisa langsung tahu O-nya betul di situ ya. O-nya -2, maka Cr-nya berapa? CR-nya 6. Iya, plus 6. Masih ingat ya cara ngitungnya ya? 2 kali Cr tambah 7 kali -2 sama dengan -2 ya. Ini sama dengan -2, maka dapat Cr-nya plus 6. Betul. Yang aku tulis hanya satu atom Cr-nya dan satu atom O-nya saja, supaya kita bisa langsung bandingin mana yang berubah gitu ya. HCOH, ingat Ivan? HCOH. H-nya berapa? H itu plus 1 kan ya? H plus 1 ya, nggak dengan logam, dia plus 1. O kan -2 ya? O -2. Maka C-nya? C-nya berapa? 2 ya? Plus 2 ya. Cr3+, ya udah pasti plus 3. CO2, O-nya -2, C-nya plus 4. Plus 4 ya. Nah, dari sini kita bisa langsung analisa mana yang berubah. Cr dari 6 ke 3. Yang namanya 6 ke 3 turun, itu reduksi. Ya kan? Satunya lagi adalah yang C-nya. C-nya dari 2 ke 4 naik ya, oksidasi. Nah, ini contoh reaksi redoks. Ada reduksi, ada oksidasi. Jadi kalau dua-duanya reduksi atau dua-duanya oksidasi itu bukan redoks ya. Itu ya reaksi reduksi saja atau oksidasi saja. Barangkali. Karena kita udah tahu yang mana yang reduksi, mana oksidasi, langkah pertama udah selesai ya. Langkah kedua, samakan kenaikan dan penurunan. Langkah pertama belum selesai ya. Setarakan jumlah atom. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Tambah setarakan atom yang berubah. Atomnya ya. Maksudnya apa? Cr2O72- itu yang berubah Cr-nya kan. Menjadi Cr3+. Nah, Cr-nya harus sama. Ini belum sama nih. Jumlah Cr kiri 2, kanan 1. Belum sama. Maka ini harus dikali 2. Itu maksudnya langkah pertama yang setarakan atom. Lalu C-nya, yang berubah C-nya kan ya. C di kiri dan C di kanan sama-sama 1, jadi udah aman. Jadi cuma dikali 2 aja udah cukup ya. Langkah kedua adalah samakan kenaikan dan penurunannya. Nah, maksudnya apa? Penurunannya itu dari 6 ke 3, itu turun berapa? -3 ya. Tapi jangan sampai salah, karena di sebelah kiri ada 2 Cr dan 2 Cr, berarti totalnya adalah -6. Turunnya 6 di sini. Lalu C-nya, naiknya berapa C-nya? Dari 2 ke 4 plus 2 ya. Harus disamakan. Marvel, dikali berapa atau di yang mana ini kali? Turun 6, naik 2. Yang harus dikali yang mana? Kedua, samakan kenaikan dan penurunan. Gimana Marvel? Bentar kok, tadi itu jadi -6 karena CR ada 2 gitu. Iya. Dari 12 ke 6. Turun 6.
Jangan lupa dikali ya, kenaikan penurunannya itu harus total. Nah, ini turun 6 naik 2, berarti yang supaya sama naik turunnya, yang dikali yang 2. kali 3 ya. Iya. Ketika dikali 3, langsung koefisiennya ini muncul 3 sama 3. Ngerti nggak? Jadi angka 3 ini akan muncul setelah disamakan kenaikan dan penurunan. Kadangkala atas dikali 3, misal ya, bawah dikali 5 misalkan. Ya, ketika dikali 5, ini awalnya udah 2 kan, dikali 5 lagi jadi 10, ini jadi 5 gitu loh. Ngerti nggak? Kadangkala dia harus 2 kali, misalkan naiknya 3, turunnya 5. Ya kan nggak ada yang KPK-nya kan harus kali 3 kali 5 kan ya, nggak bisa cuma salah satu. Nah itu ya, kalau udah disetarain sebelumnya, dikali lagi angkanya ya. Jadi ketika dikali 3, muncullah koefisien 3 dan 3. Lalu yang berikutnya, langkah ketiga adalah tambahkan ion H+, ya, ion H+ ya. Untuk suasana asam, ya, kalau OH- di suasana basa, ya. Tambahkan ion H+, kalau suasana asam, secukupnya agar, supaya apa ini ditambahin, muatannya sama, kiri dan kanan. Ya, muatan itu artinya adalah atasnya. Ini nggak ada, kalau yang HCOH itu 0, nah ini 3+. Sebelah kiri muatannya berapa, Madeline? Min 2 Yang kanan? plus 3. Kali 2 ya. Plus 6. Ngerti nggak? Kanan itu plus 6. Jangan lupa dikali sama koefisiennya. Supaya sama, yang mana yang ditambah H+? Dan berapa jumlahnya? H+ itu muatannya plus 1. Ini suasana asam ya, udah dikasih tahu asam, ya kan? Jadi pasti H+. H+-nya tambahin sebelah kiri ada kan? Supaya sama Kiri, ya. muatannya. Nah, kiri berapa banyak? 8. 8 ya. Kita harus ngerti ya. Jadi nentuin jumlah muatan harus bisa, lalu tambahin H+-nya di sini. 8H+. Gitu. Langkah ketiga. Langkah keempat adalah setarakan atom H-nya. Ya, ditambahin H2O. Untuk setarakan H-nya. Jadi kita bertanggung jawab udah nambahin H+, H di kiri dan kanan harus sama. Kita harus hitung lagi nih. H di kiri 8 ditambah ini 2 kali 3, 6. Jadi 14 H di kiri, H di kanan belum ada, berarti supaya sama ditambah 7H2O. Ngerti nggak sampai sini? Ini adalah reaksi yang sudah setara. Yang namanya setara di kimia, bukan cuman jumlah atomnya sama, tapi muatannya harus sama. Nah, itulah yang nggak akan bisa kamu dapatkan dengan cara menyetarakan yang di kelas 10. Ya, jadi kalau misalkan ada soal dalam wujud ion Cr2O7 2- ditambah HCOH menjadi Cr3+ tambah CO2, mau sampai kapan juga nggak bakal setara. Pakai cara kelas 10. Kenapa? Sebelah kiri ada H, kanan nggak ada, H-nya kemanain gitu kan. Terus mau ditambahin H yang apa di kanan? Kan banyak ya, H2SO4 kah? HCl atau apa? Aturan ini baru kita dapatkan di kelas ini, kelas 12. Cara menyetarakannya. Ada yang mau ditanya ke sini? Aku kasih contoh yang suasana basah ya, di catatan ada sebenarnya. Masih cara bilox ya. MnO4- ditambah SO32- jadi MnO2 tambah SO4 2-. Nah, coba Marvel, MnO4- berapa, O-nya berapa, Mn-nya. Langkah pertama kan kita harus tentukan siapa yang naik, siapa yang turun, berarti harus tahu bilox masing-masing ya. Berapa Marvel Mn-nya, O-nya? Ini ada tulisan basa ya. Ada tulisan basa itu suasana basa artinya. O-nya min 2 on. O-nya min 2. Iya, O-nya min 2 karena nggak ada pengecualian O di sini. Lalu Mn-nya? Berarti 7 ya. Iya, plus 7 ya. SO32- berapa?
S-nya, O kan min 2 pasti ya. 4 ya. Cos 4, lalu MNO2 min 2 kan. 4. 4 lagi, SO4 2 min 2 berarti 6. 6. Yang berubah adalah MN MN sama S-nya ya. Iya. Gitu ya. Ini oksidasi, plus 2, ini reduksi. Sebentar, plus 2-nya nanti dulu ya. Oksidasinya, reduksi ya. Setarakan atomnya, ingat ya. Cari unsur yang berubah, setarakan atomnya. Itu jangan sampai salah. Jangan sampai ke skip maksudnya. Karena kalau ke skip di baris pertama itu ke skip, udah salah semua nanti ke bawahnya. Ada yang perlu disetarakan nggak, Marvel? MN-nya yang berubah, kiri kanan udah sama-sama 1. S-nya yang berubah udah sama-sama 1 ya. Berarti aman ya. Langkah 1 aman. Nah, langkah kedua. Apa tadi langkah kedua? Samakan kenaikan dan penurunan. Nah, ini tadi udah aku hitung ya. Dari 4 ke 6 naik 2. Dari 7 ke 4 berarti turun 3. 3. Supaya sama berarti kali 3 gitu kan? 3 bawah kali 2. Kali 2. Nah, ketika kali 3 yang atas, ini muncul angka 3 nih langsung. Kali 2 yang bawah, itu MN-nya yang dikali 2. Jelas sampai sini? Langkah 1 udah, langkah 2 udah. Langkah ketiga, tambahkan H atau OH. Karena suasananya basah, tambahnya OH. Tapi sebelum tambahin OH, kamu cek dulu muatannya sebelah kiri berapa, kanan berapa. Kiri berarti jadi min 3. Kiri berapa? Enggak, ini 2-nya ikut. Jadi min 8. Yang kanan? Kanan min 6. Min 6. Supaya sama, yang mana yang ditambah OH min? Yang kanan Berapa? tambah min 2. Ya, supaya sama kan dikurang 2 ya. Berarti ditambah 2 OH Min. min. Terakhir tambahin H2O berapa dan di mana? Lihat H-nya aja. H di kiri ada nggak H-nya? Nggak ada. Di kanan ada H, ada 2 ya. Berarti 1 H. H2. Ya, H-nya 2 kan ya. Tambahin H2O aja. Bimbel Smart, your smart solution.